Orang Kristen mempercayai bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan dia memiliki perasaan, pikiran, serta keinginan atau kehendak. Sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita orang percaya untuk tidak mendukakan Roh Kudus dengan segala kejahatan yang kita lakukan. Sebagaimana dituliskan dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Mari kita baca bersama. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan bukan hanya dicatat pada Perjanjian Baru atau setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Pribadi Roh Kudus atau Allah sendiri itu sudah ada sejak sebelum masa penciptaan. Dan hal ini dituliskan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan kedua. Tradisi agama Yahudi sendiri mempercayai pribadi Allah Roh Kudus ini. Mereka menyebutnya sebagai Ruach HaKodesh atau Ruach Kodesha yang bisa diartikan rohmu yang kudus. Beberapa nama lain Allah Roh Kudus dalam tradisi agama Yahudi adalah Ruach Elohim atau roh Tuhan, Ruach Yahweh atau roh Allah Yahweh, dan Ruach Hakmah atau roh hikmat. Dalam Perjanjian Lama, kehadiran Roh Kudus seringkali ditandai dengan orang yang memang mengalami kepenuhan roh. Dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 25 tercatat di sana. Kata Roh Kudus dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis sebanyak 90 kali. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat 34-35 adalah saat Maria mengandung bayi Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dan selama pelayanan Yesus di bumi, ia juga berinteraksi dengan Roh Kudus. Sebagai contoh ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bagaimana Roh Kudus hadir dalam bentuk merpati turun ke atasnya. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-17. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus juga disebut sebagai roh penghibur. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Disebut juga sebagai roh kebenaran dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dan Roh Kristus dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Pertama kali pengikut Kristus mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus adalah saat pertama kali kita bertobat. Ya, karena memang kita nggak mampu. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menginsafkan kita akan dosa dan membuat kita itu sadar bahwa kita nggak bisa hidup tanpa penebusan dari Yesus Kristus. Tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-7 dan ke-8. Setelah kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat itu juga kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Anda bisa baca dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Roh Kudus selanjutnya juga akan menuntun dan mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengingatkan kita akan firman Kristus. Bahkan Roh Kudus akan membuat kita mengerti dan mampu memahami kebenaran itu. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Oleh karena itu, sangat penting ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita perlu mengundang Roh Kudus untuk mengajar dan memberi pengertian kepada kita. Peran Roh Kudus lainnya dalam hidup orang percaya adalah membantu kita dalam kelemahan kita dan dalam berdoa. Dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 27 dituliskan tadi kan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena di dalam hati Anda bukan saja hadir dan berdiam sebagai seorang penghibur, penolong, dan pengajar, namun juga sebagai pendoa syafaat yang akan membantu kita
ketika kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Tetapi yang terpenting kehadiran Allah Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah untuk memperlengkapi Anda dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Ya, dalam surat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita tahu bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, bukan? Namun kita tidak bisa menjalani panggilan ini tanpa tuntunan dan bantuan Roh Kudus. Karena hanya dengan pengurapan dan kuasa Roh Kuduslah maka kita yang terbatas ini akan bisa benar-benar menjadi saksi Kristus yang efektif sampai amanat agung itu tuntas, tugas itu selesai.